Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Iki. Kali ini saya akan membuat tutorial menggambar sebuah panggung atau stage menggunakan SketchUp. Jadi ada beberapa tahapan yang akan saya jelaskan pada kesempatan tutorial kali ini. Yang pertama yaitu penyusunan atau modeling beberapa objek agar menjadi sebuah stage. Yang kedua yaitu penataan lighting agar hasil render kita bisa menjadi lebih dramatis. Dan yang ketiga yaitu settingan render agar pada saat proses kita merender menjadi lebih ringan. Oke, jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita lihat video. Jadi kurang lebih hasil rendering pada tutorial kali ini seperti ini. Oke, jadi kita langsung aja buka softwarenya. Saya menggunakan SketchUp versi 2019. Oke, kita hapus dulu objek ini. Jadi pertama kita ganti dulu model infonya menjadi cm. Pertama precision kita buat menjadi 0 meter dan format kita ganti menjadi senti. Oke, jadi pertama saya buat dulu lantai dari panggungnya. Jadi saya memilih rectangle atau pada keyboard saya tekan R. Saya buat ukuran lantai dari panggungnya 12 meter kali 12 meter. Saya hapus atau pada keyboard tekan P. Saya buat tingginya 150 cm. Saya triple klik dan My Component. Saya tarik dulu garis atau garis pandu untuk tengah dengan cara saya pilih Tab Measure Tool atau pada keyboard saya tekan T. Oke, saya buat dulu garis. Jadi saya mau membuat lidah dari panggungnya selebar 3 meter. Saya push dulu objeknya dengan ukuran 3 meter dikali 5 meter. Make komponen lagi. Jadi saya mau buat ujung dari lidah panggungnya berbentuk segitiga. Saya buat ukurannya 3 meter dikali 3 meter. Jadi 3 meter yang terbaca di SketchUp ialah titik koma. Oke, saya extrude dulu tinggi 1,5 meter menyesuaikan dengan tinggi dari lidah panggung. Saya make komponen lagi, saya pilih move. Agar saya bisa merotate objeknya. Oke, saya komponen kembali. Jadi saya akan mengcopy objek dari lidah panggungnya. Jadi saya membuat lidah panggungnya ada 2. Oke, jadi cara mengcopy-nya saya klik dulu, saya tekan M atau move. Saya pindahkan dan saya tekan Ctrl agar objek tercopy. Oke, jadi saya mau membuat lidah dari panggung ini berada di tengah lantai panggung. Saya snapkan posisi tengah. Jadi cara agar objek itu bisa snap, kita klik terlebih dahulu. Tidak perlu di drag, klik aja sekali, maka objek akan berpindah. Oke, jadi saya mau menghilangkan garis-garis pada lidah panggung ini.
Saya masuk ke dalam, saya double klik, klik dua objek, extrude. Oke, saya iris garis-garisnya yang tidak saya inginkan. Baru agar saya bisa melihat garis-garis pada bagian bawah, saya tekan K pada keyboard. Tekan K lagi. Oke, saya hapus dulu garis-garis bantunya karena saya seperti tidak membutuhkan lagi. Kurang lebih lantai panggungnya untuk sementara ini sudah jadi. Saya blok, make komponen. Oke, jadi saya mau membuka stock objek saya. Oke. Jadi nanti bagi yang mau template dari susunan panggung ini saya sertakan pada link description. Oke, jadi saya copy dulu satu objek ini, saya paste di gambar saya kerjakan tadi. Jadi saya mau susun dulu rigging ini pada sudut-sudut panggung. Ini saya mau copy objek lagi. Jadi agar kita tidak terlalu banyak men-scroll pada mouse, agar lebih cepat zoom outnya kita tekan Shift Z. Oke, jadi saya copy lagi objeknya. Jadi saya mau membuat kaki dari riggingnya. Saya double klik dulu. Saya mau ngambil beberapa bagian aja. Jadi saya saya membutuhkan kira-kira 4. Oke, saya copy dulu, Ctrl C, saya klik keluar, saya paste, saya make komponen kembali. Oke, saya copy lagi. Saya susun dulu pada satu bagian. Baru kita tinggal copy ke sisi yang lainnya. Blok. Jadi saya menjelaskan perbedaan cara blok objek. Oke. Kalau kita blok objek dari kiri atas ke kanan bawah, bagian terseleksi itu area dalam dari seleksi kita. Tapi kalau kita dari kanan bawah ke kiri atas, seluruh objek yang terkena area akan ikut terseleksi. Oke. Jadi kita copy. Shift, blok lagi. Oke, kurang lebih sudah jadi kaki dari panggungnya. Jadi saya mau menyusun bagian atas dari panggung. Jadi saya klik lagi. Jadi di posisi ini objeknya agak sulit untuk snap, jadi saya tekan aja K agar objeknya lebih mudah untuk menempel. Jadi kita bisa lebih mudah untuk menyusun. Oke, saya tekan K kembali.
Jadi saya akan mengcopy objek ini menjadi 2 dengan jarak yang sama. Pertama saya tekan, saya copy dulu. Setelah snap di sini, saya tekan bintang 2 atau kali 2. Oke, jadi saya make komponen terlebih dahulu. Jadi saya tadi sudah saya jelaskan cara mengkali objek. Jadi ini saya mau menjelaskan kembali cara membagi objek. Jadi membagi objek, saya mau ada objek lagi di dalam ini. Jadi saya tekan /3. Jadi saya mau ada 3 objek di dalam objek yang sudah saya copy tadi. Enter. Jadi dia akan sesuai dengan kelipatannya dan jaraknya akan otomatis presisi. Ini saya rotate lagi. Oke, jadi saya mau di atas ini ada dudukan rigging untuk screen. Agar ukurannya presisi, saya ambil aja dari bagian lantai panggung. Oke, saya copy dulu, saya export dulu agar objeknya tidak terhubung antara komponen pertama dan komponen yang sudah saya copy. Jadi saya mau pada bagian bawah tidak ikut berubah ukurannya, jadi saya export terlebih dahulu. Saya mau kecilkan dia menjadi 4x4 meter. Jadi saya push dulu sejauh 4 meter. Jadi setiap sisi saya mau push dia 4 meter masing-masing. Karena saya mau membuat ukuran dari screennya itu 4x4 meter. Oke, saya copy dulu ke atas. Jadi saya bisa dapat jarak antara rigging 1 dan rigging sebelahnya. Oke, saya copy dulu, saya geser dulu. Jadi saya mau buat lagi rigging pada bagian sini dan ini. Saya copy dulu. Jadi kalau bagi kawan-kawan yang masih bingung cara menggeser-geser view atau melihat objek dari sisi yang lain, caranya dengan shift tahan, kita klik scroll dan kita drag. Shortcut untuk mengganti hand atau pen. Ini saya drag dulu. Oke, kurang lebih ukurannya sudah dapat. Oke, jadi saya sudah dapat jarak center agar saya bisa meletakkan screen pada bagian ini. Sedikit. Jadi garis objek lurus ini bisa jadi panduan kita untuk menggeser objek agar objeknya tidak
agar objeknya lurus dan sesuai yang kita mau. Jadi saya mau meletakkan alat band pada bagian lantai dari panggungnya. Jadi saya mau menyusun dulu sound pada bagian atas biji. Saya tekan K agar objeknya, ini sudah, saya tekan K agar objeknya mudah untuk naik pada posisi yang kita mau. Saya tekan K kembali. Jadi saya membuat jarak sounder rigging adalah 4 blok. Jadi kamu copy juga pada bagian ini. Empat blok juga. Saya ambil komponen dulu karena saya mau membuat rigging ini, sound ini ada pada bagian 4 sudut dari rig. Juga kami komponen lagi. Jadi harus diperhatikan dulu garis putus ini berwarna hijau agar jaraknya lurus, agar objek yang kita geser lurus. Jadi saya mau menggrup atau mengkomponen objek pada setiap bagian. Ini komponen lagi. Kaki rigging juga saya mau buat komponen juga agar dia menjadi bagian-bagian sendiri. Bagian atas ini juga saya mau buat komponen. Tekan aja G keyboard. Jadi seperti ini terlalu tinggi bagian atasnya, saya kecilkan sedikit. Oke, jadi saya mau memasukkan band. Jadi karena bentuk dari alat ini cukup kompleks, jadi biasanya memakan waktu yang cukup lama pada proses kopi. Oke, sampai komponen dulu agar bisa di rotate. Jadi saya mau melihat pada bagian atas agar tidak terlalu banyak scroll. Kita tekan aja top. Kalau misalnya pada SketchUp yang teman gunakan tidak muncul view seperti ini, kalian bisa klik kanan pada bagian kosong toolbar tentang pada bagian view.
maka beberapa view ini akan muncul. Oke, terus taruh ke depan. Oke, alat band sudah masuk. Tinggal pagar besi ini. Jadi saya menyusun mau mengelilingin panggung agar kalau acara berlangsung penonton tidak naik ke panggung. Jadi saya copy dulu. Copy dulu dengan cara yang tadi juga. Saya kali 10, lihat dulu seberapa banyak ya, copy. Ini kita hilangkan lagi sebagian yang tidak perlu. Delete. Ini juga kita copy agar proses pengerjaannya lebih cepat. Ini menjadi perhatian garis-garis merah. Jadi waktu kita memindahkan objek, perhatikan garis putus-putusnya. Kalau dia berwarna hitam berarti dia belum lurus. Kalau dia berubah menjadi warna merah, nah berarti dia sudah lurus. Jadi kita rotate dulu. Jadi beberapa objek ini kita tidak bisa rotate karena kita belum menjadikan dia komponen. Kita make komponen terlebih dahulu, tekan M atau move. Pada bagian sini akan muncul beberapa tanda plus. Jadi kita rotate sedikit. Jadi pada bagian ini kita hapus saja. Agar kita bisa menyusun. Jadi saya mau copy pagar ini pada bagian ini. Komponen lagi pada keyboard G. Agar objeknya nempel, kita scale aja dan scale objek dengan cara tekan S pada keyboard atau pada toolbar ini scale. Pada bagian ini belum ada pagarnya, kita copy aja objek dari sini agar proses pengerjaannya lebih cepat. Karena pada bagian lidah kanan dan kiri kurang lebih ukurannya sama, jadi kita bisa lebih mudah untuk mengcopy objeknya karena ukurannya sama.
Jadi kalau objek belum menempel, kita scale aja agar pada saat di render kelihatan bagus karena objeknya menempel satu sama lain. Oke, kurang lebih visualnya sudah jadi. Ini saya tinggal meletakkan screen pada bagian tengah. Jadi saya mau buat ukuran screennya 4 kali 4 meter. Terlebih dahulu saya buat aja dulu objek di luar dengan ukuran. Jadi saya mau buat tebalan screennya itu 30 cm 30 cm kali 4 meter, 30 titik koma 4 meter. Ini saya push terlebih dahulu, tinggi 4 meter juga. Jadi saya mau buat pada bagian ini mengeluarkan cahaya dan bagian yang lain tidak mengeluarkan cahaya. Jadi pertama saya ubah dulu warnanya. Untuk menentukan ini saya tekan aja G, baru saya tekan aja B. Toolbar Paint Bucket akan muncul tampilan seperti ini. Saya pilih aja warna ini, sama saya triple klik dulu agar semua bagian terseleksi. Jadi saya berubah warnanya, saya mau ganti pada bagian depan ini berwarna putih. Komponen jadi saya mau buat ada 4 isi screen. Ini saya skip karena saya mau bagian yang mengeluarkan cahaya pada di depan. Saya mau membuat juga screen pada bagian ini kanan dan kiri, jadi agar lebih cepat saya naik komponen aja terlebih dahulu. Jadi kalau bisa, dan memang seharusnya kita kalau memotret objek panduan dari garis hijau. Jadi kalau misalnya kita agak sulit, move aja dulu keluar. Ini geser. Jadi dari beberapa sisi ini warna putih atau yang mengeluarkan cahaya pada bagian sisi luar. Jadi saya mau buat panggungnya warna agak gelap sedikit. Saya klik aja sekali objeknya, saya pilih warna yang hampir ke hitam. Oke, hitam. Oke, kurang lebih tampilan dari panggungnya sudah jadi. Setelah ini saya mau membuat lighting agar panggungnya pada saat di render memberikan efek yang sedikit lebih bagus. Jadi pertama saya save dulu, karena kalau tidak di save akan berpotensi filenya crash. Jadi pertama kalau kita mau merender pada SketchUp ini, kita harus menginstal terlebih dahulu V-Ray. Kalau nanti bagi kawan-kawan yang mau download, banyak juga gratisannya.
Jadi pertama saya mau membuat dulu sebuah box agar rigging ini berada di dalam box. Ini boxnya. Rectangle dulu, baru setelah itu saya hapus saja pada bagian atasnya, karena saya membutuhkan pada bagian lantai dan dinding dari box ini. Jadi saya mau membuat warnanya gelap juga, membuat saya tertutup juga pada bagian ini agar semua bagian terseleksi. Saya ganti warna dalam ini menjadi warna abu-abu gelap. Jadi saya buat komponen dahulu. Oke, jadi saya mau membuat sumber cahaya dari atas. Dengan cara ini saya pilih rectangle light. Saya mau membuat rectangle light ini sebesar lantai dari panggung atau kurang lebih seukuran panggung. Jadi karena objek ini cukup banyak dan saya tidak bisa saya tidak bisa membuat panduan untuk move rectangle light ini ke atas, jadi saya pakai bantuan garis dari box saya buat tadi. Ini saya tutup. Jadi harus perhatikan dulu jarak panah dari rectangle light. Kalau rectangle light, panah dari rectangle light pada posisi atas, cahayanya akan menembak ke atas. Jadi saya mau buat panah dari rectangle light ini pada posisi bawah, karena saya mau menerangin, saya mau memberi cahaya pada bagian panggung ini. Oke, rectangle light-nya pada posisi bawah, saya move dulu sedikit. Oke, jadi saya mau mencoba dulu rendernya. Saya klik asset editor. Dan editor terlebih dahulu saya setting dulu light. Sunlightnya saya buat aja 0 karena saya mau membuat lighting sendiri. Oke, kita setting dulu. Oh, jadi pertama kita buat dulu posisi dari scene atau angle dari panggung yang akan kita render. Z untuk zoom. Tengah. Jadi pertama saya save dulu posisi dari scene-nya. Jadi saya sudah membuat scene-nya. Saya coba setting dulu output dari rendernya. Pertama saya klik dulu ini custom, kita lepas dulu rantainya. Saya membuat ukuran sampul 5000 dikali 500. Terus save frame agar saya bisa tahu kira-kira seperti apa nanti resolusi dari hasil rendernya. Jadi saya mau buat penuh full aja. Saya ganti dulu tingginya 600 550. Udah sudah bisa. Oke, kita klik lagi rantainya. Jadi saya mau memulai render. Itu rendernya.
terlalu gelap. Pertama saya kecilkan dulu agar proses rendernya bisa jadi lebih cepat. Terlalu gelap, jadi saya buat aja 150. Kurang terang, saya ganti 200. Oke, jadi saya mau membuat pada bagian screen ini mengeluarkan cahaya dengan cara saya tekan. Jadi pertama saya zoom dulu, saya tekan B atau pen bucket, saya tekan alternatif untuk mengambil sampel warna. Klik add layer, emissive, itu mengeluarkan cahaya. Saya klik lagi scene ya agar kembali pada posisi semula. Render. Cahaya pada screen-nya sudah muncul. Jadi sebenarnya settingan lighting untuk panggung ini cukup simple, tapi menghasilkan hasil render yang cukup bagus. Jadi sepertinya pada bagian ini tidak ada cahaya. Saya coba berikan rectangle light. Saya rotate, saya mengarahkan panahnya pada panggung. Oke, saya klik lagi scene-nya. Kita coba lihat dulu kira-kira seperti apa hasil dari rendernya. Tambah lagi cahayanya. Jadi saya butuh bantuan cahaya dari kanan dan kiri sedikit aja. Agar dia ada feel dramatis. Oke, sudah bagus. Nah, jadi saya mau ngambil dari beberapa angle, tapi terlebih dahulu rectangle light-nya. Kita klik dulu pada option, invisible-nya terlebih dahulu, agar pada saat kita merender tidak ada kotak hitam di atasnya. Juga invisible. Oke, jadi saya mau merender juga pada bagian atas. Saya naikkan terlebih dahulu settingan dari resolusi rendernya. Saya ubah dulu jadi 1000. Oke, saya mau render dulu. Jadi pada saat kita merender cukup dibutuhkan VGA yang lumayan mumpuni agar proses rendernya bisa lebih cepat. Jadi laptop saya ini spesifikasinya saya menggunakan VGA RTX 2060, prosesornya prosesornya i7 Gen 9 dan RAM 8 GB. Oke, jadi
pada bagian view depan panggung kurang lebih sudah oke. Jadi saya mau merender pada bagian atas panggung, saya klik aja stop. Oke, jadi saya sesuaikan dulu. Oke, kurang lebih seperti ini. Saya tambah lagi scene-nya dengan cara klik kanan pada scene 1, klik add. Scene-nya jadi kita buat scene-nya ada 2 view, atas dan depan. Oke, jadi saya render lagi. Oke, panggungnya pada tampak atas sudah jadi. Ini bisa diperlihatkan kepada klien beberapa view angle dari panggung yang saya kerjakan atau kita kerjakan. Oke, jadi ini agak kelihatan putih, saya naikkan sedikit angle light-nya. Jadi saya menjelaskan dikit kenapa pada bagian rectangle light-nya saya pilih option dan invisible. Kalau dia tidak invisible, waktu kita merender akan ada kotak hitam. Jadi saya tidak mau kotak hitamnya kelihatan, jadi saya klik invisible. Jadi saya render kembali. Oke, jadi seperti inilah tutorial membuat panggung menggunakan SketchUp. Jadi kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan nanti insya Allah saya akan langsung menjawabnya. Oke, terima kasih.